dari kelompok 6, saya Arifah, saya Harmi, dan saya Rismat Triana. Baik, kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu membuat video kreatif mengenai salah satu materi yang ada pada tugas kami, dan kami memilih untuk mengambil materi stres dan juga konflik kerja. Materi yang pertama mengenai pengertian stres kerja. Stres biasanya dikaitkan dengan ketidakseimbangan tubuh yang menyebabkan gejala seperti tidak bisa tidur, berkeringat yang berlebihan, gelisah, dan cepat marah. Menurut Cranwell menjelaskan bahwa stres secara awam disebut sebagai respons tubuh serta pikiran terhadap situasi yang dianggap menjadi ancaman atau tantangan, baik itu secara psikis dan psikologis. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai ketegangan atau tekanan psikologis yang muncul di tempat kerja, terutama ketika seseorang menghadapi tuntutan yang melebihi kemampuan mereka. Materi selanjutnya, cara mengatasi stres kerja. Beberapa cara yang dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama, persiapan yang lengkap, seperti tanggung jawab administrasi puncak untuk mendukung program dan menyediakan kelompok atau aset untuk membantunya. 2. Memahami cara mengambil kesempatan dengan tekanan terkait bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Kumpulkan informasi tentang profesional yang mengalami tekanan terkait bisnis dan faktor pendorongnya. 4. Menilai informasi yang diperoleh dan membuat keputusan tentang tindakan pengendalian yang mungkin. 5. Membuat rencana atau program kegiatan untuk mengelola tekanan terkait bisnis secara berkelanjutan dan melaksanakannya. Materi selanjutnya, pengertian konflik kerja. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih merasa posisi mereka tidak selaras, tidak memiliki sumber daya yang cukup, atau tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri, atau dalam beberapa kasus membuat tujuan pihak lain seringkali kurang berhasil. Menurut Gilman dan Thomas, konflik kerja terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan dan prinsip seseorang, baik dalam dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ketika dua atau dua orang lebih terlibat dalam interaksi profesional yang kompleks karena perbedaan antara kenyataan yang ada dan harapan atau keinginan masing-masing, terjadi konflik kerja. Terjadi ketegangan di antara anggota tim yang memiliki perspektif, tujuan, atau nilai yang berbeda, yang dapat memengaruhi dinamika kerja. Sangat penting untuk menjalani komunikasi yang jelas dan menghargai satu sama lain di tempat kerja, karena ketidaksamaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan penurunan produktivitas. Materi selanjutnya mengenai penyebab konflik kerja. Menurut Anwar, ada dua penyebab konflik. Yang pertama, kemajemukan yang horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, agama, ras, dan sosial, serta jenis pekerjaan dan profesi yang berbeda seperti petani, buruh, pengusaha, pegawai negeri, militer, dan wartawan. Yang kedua yaitu kemajemukan vertikal, mengacu pada sistem sosial yang terpolarisasi, di mana individu dan kelompok dibedakan berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan akses terhadap kekuasaan. Dan materi yang terakhir mengenai cara mengatasi konflik. Yang pertama, menciptakan suasana positif. Yang kedua, menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga, menjadi perilaku emosional. Yang keempat, berkomunikasi dengan sopan. Yang kelima, memahami prinsip yang penting bagi orang lain. Yang keenam, memberikan kritik dengan sopan. Yang ketujuh, beri prioritas dukungan kepada kritik. Yang kedelapan, menghargai setiap pendapat. Menurut Mangkunegara, pengolahan konflik dapat dicapai dengan cara: yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, lensa objektif tingkat tinggi. Yang ketiga, perluas sumber daya. Yang keempat, menghindari konflik. Yang kelima, menghaluskan konflik.